udah nanti akan di crop. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu anggota PKH semua ya yang sudah dapat hadir di pertemuan kelompok hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kelompok hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ibu-ibu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, saya yakin ibu-ibu semua udah pada punya anak kan, Bu? Ya. Kalau nggak punya anak, ya berarti bukan ibu-ibu ya, masih anak gadis. Nah, saya yakin juga ibu-ibu juga anak-anaknya udah pada sekolah ya, baik di jenjang SD, SMP ataupun SMA, dan sudah mengalami ya bagaimana mengasuh ya, bagaimana mendidik anak ya, dari kondisi anak baru lahir sampai dengan mungkin sekarang ada yang kuliah ya, atau mungkin sudah kerja belum berumah tangga. Saya yakin namanya mengasuh sama mendidik anak itu tidak terputus ya, Bu. Kadang walaupun anak sudah nikah juga, kita masih mendidik anak ya, mengarahkan mereka yang lebih baik, apalagi dengan kondisi mereka belum nikah ataupun masih usia-usia sekolah. Nah, di sini saya membahas bagaimana ya modul di sini pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di sini ada tips menjadi orang tua hebat. Nah, gimana sih caranya ibu-ibu? Nah, misalnya dalam mendidik atau dalam mengasuh anak ya. Nah, di sini mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, apa sih maksud dari mengingat atau membahagiakan ya, hal-hal yang bahagia, hal-hal yang senang ya menjadi orang tua tuh apa sih menurut ibu? Nah, misal kan kayak kita namanya anak ya, kalau orang tuanya tidak bahagia ya, orang tuanya tidak happy, tidak senang, pada akhirnya pengaruh ke anak ya. Jadi anak juga pendidikannya atau didikannya jadi ikutan murung ya. Kenapa sih ibu sama bapak ini tidak bahagia? Nanti imbasnya ke anak ya. Kenapa ibu dan bapak ini suka berantem? Nanti imbasnya akan ke anak. Nah, makanya di sini bagaimana sih tipsnya supaya kita menjadi orang tua yang hebat? Salah satunya adalah ya tadi, kita harus selalu bahagia walaupun mungkin di belakangnya kita ini ada permasalahan, kita ada masalah, jangan sampai diperlihatkan kepada anak-anak. Nah, selain itu apalagi sih tips menjadi orang tua hebat? Sok silakan. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang, tanpa ya, kekerasan. Ya, betul. Nah, jadi bersikap dan bertutur kata. Nah, bagaimana sih caranya kita ngomong ke anak ya? Kita harus lemah lembut. Oh, mungkin misalnya nama anaknya Ani. Ya, Ani gimana nih pelajaran tadi? Ani gimana tadi dengan teman-teman? Jadi bahasanya bahasa dengan kasih sayang. Jangan sampai bahasa-bahasa yang tidak baik itu keluar dari omongan kita ya. Makanya di situ cara berbicaranya ya, bertutur katanya juga kita harus baik ya. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan kekerasan yang mungkin apalagi sampai dengan memukul. Kadang bahasa agak menggertak atau keras sedikit aja kadang sudah mempengaruhi psikolog anak ya. Yang mungkin mereka kadang berimbasnya dampak negatifnya apa? Mereka kadang lebih emosian karena ibu bapaknya suka marah-marah ya, ibu bapaknya suka teriak-teriak atau bertang ya, itu akan berpengaruh ke psikolog anak. Nah, selain itu apalagi nih tips menjadi orang tua hebat? Mungkin dari Bu Inah ya, silakan. Salah satunya apalagi nih kita, saya menjadi orang tua hebat itu apa sih yang perlu dicontohkan ya? Mendidik dalam hal agama. Ya betul. Mengaji, salat. Ya betul ya. Mendidik dalam agama itu yang paling utama ya. Dalam kalau memang mereka beragama Muslim ya. Nah, agama lain pun sama ya, mereka mempunyai panutan masing-masing dari agama mereka masing-masing ya. Salah satu contohnya apa? Jangan sampai pada saat kita menyuruh anak untuk sholat ya, untuk mengaji, tapi kita sendiri tidak memberikan contoh ya. Jadi jangan hanya menyuruhnya saja, nah tapi kita tidak melaksanakan juga. Kadang namanya anak itu melihat kita ya,
ibunya suka ngaji, akan otomatis anak juga akan keikut suka ngaji. Oh, ibunya rajin sholat, walaupun kadang, ayo nak kita sholat jamaah. Mungkin yang laki-laki bapaknya ngajak, ayo Tong, ayo kita sholat ke masjid. Nanti anak itu akan otomatis ngikut. Ya, tapi kalau bapaknya ya nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, atau ibunya juga sama aja ya tidak pernah sholat, anak pun nanti akan keikut. Nanti pada akhirnya berimbasnya pada ibu sendiri ya. Oh, ibu sendiri nggak sholat, kok nyuruh anaknya sholat ya. Namanya anak kan mencontoh ya. Kita ini bahan contoh ya. Anak itu melihat pencontoh yang baik anak itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita omong, anak itu meniru. Makanya namanya pembelajaran itu lebih cepat itu dari diri kita. Bahasa kita ngomong baik, mereka akan mencontoh. Kita ngomong yang kasar, mereka pun mencontoh. Kalau kita suka teriak-teriak, kita suka marah, mereka akan mencontoh seperti itu. Ya. Nah, makanya di situ bagaimana cara kita tips menjadi orang tua hebat, yaitu salah satunya dengan bagaimana perbuatan dan perkataan kita sejalan baik ya, sesuai ya. Terus juga dalam mendidik agama ya, dalam pendidikan agama juga baik sholat, mengaji, atau dari bahasa-bahasa yang tidak sopan ya. Kadang banyak anak yang bahasanya tidak sopan ya Bu. Nah itu tolong diperhatikan, apalagi dalam pendidikan sekolah dan agama ya. Mungkin dari Bu Uin, apa sih tips menjadi orang tua hebat selain tadi dari pendidikan agama ya, kemudian dari perkataan harus kita dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Menurut Bu Uin apa nih tips menjadi orang tua? Harus selalu memuji perbuatan anak, Ya, betul. bekerja sama dalam keluarga, harus Ya. selalu bekerja sama, Ya. selalu mendukung anak lah gitu Bu. Ya, betul ya. Memuji dalam hal yang baik ya Bu. Misal saya contohkan, oh anak dapat ranking atau nilainya 100 ya, bisa dipuji ya. Jangan sampai kita selalu menilai anak itu kurang. Nah nanti akan berpengaruh ke psikolognya juga ya. Kita puji anaknya, oh iya alhamdulillah bagus ya Neng, bagus ya A atau Mas ya. Tingkatkan kembali atau pertahankan lagi nilai baiknya. Yang mungkin nilainya kurang, jangan ibu cemooh ya, jangan ibu bahasa kasarnya berkata tidak baik ya, baik bodoh, ataupun bahasa-bahasa yang tidak sesuai yang untuk didengar oleh anak. Karena nanti anak itu akan mendengar ya, pada akhirnya mereka akan menurunkan prestasi mereka di sekolah, prestasi mereka dalam belajar agama. Wah, dengan nilai segini ibu saya udah marah-marah, dengan nilai segini bapak saya udah marah, udah ngamuk ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah bagaimana, terus juga salah satunya apa, jangan sampai membandingkan Bu. Oh nilai anak misalnya hanya 70, nilai anak teman 100. Jangan sampai kita membandingkan anak saya, anak kita dengan anak yang lain. Karena masing-masing anak itu mempunyai kelebihan ya, mempunyai perbedaan. Kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Ya minimal kita kasih dorongan atau support kepada anak bahwa udah dengan nilai segitu alhamdulillah, tinggal dipertahankan. Syukur-syukur kalau memang bisa ditingkatkan kembali. Jadi kita kasih support, kita kasih dorongan biar mereka lebih bagus lagi. Ya kalau kita bandingkan dengan anak lain, pada akhirnya mereka menciut Bu. Jadi menurun prestasi, menurun percaya diri mereka. Jadi malu, jadi minder. Akhirnya mereka jadi pendiam. Mereka jadi kepikiran, jadi tidak suka belajar ya, jadi lebih ya, dampak negatifnya itu banyak ya. Nah kemudian selain itu apalagi tadi, kita harus bekerja sama dengan suami, dengan ayahnya ya. Bagaimana mengasuh anak ya, bagaimana kita, jangan sampai hanya kita saja yang mengetahui, ayahnya tidak mengetahui dari pembelajaran ya, dari mereka sekolah, dari pendidikan agama, ataupun dalam rumah tangga. Karena namanya menjadi orang tua itu tidak hanya satu orang, tapi dua orang. Adanya ayah dan adanya ibu ya. Apa sih yang kita akan didik? Yaitu adanya anak. Makanya dikatakan orang tua dan juga keluarga ya. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang tua hebat ya, dan bagaimana caranya kita menjadi keluarga yang sakinah ya. Yaitu jangan sampai kita berantem di depan anak ya,
Kemudian jangan sampai kita juga berkata kasar kepada anak ya. Kita harus saling bantu dalam mengasuh atau bekerja sama. Misal si bapak beberes rumah, oh iya bapaknya beresin halaman depan, sama anak yang laki-laki beresin kebun, tanaman. Mungkin yang anak perempuan bisa bersama ibunya ya, apa beberes dalam rumah, nyapu, ngepel ya, atau mungkin bantuin masak, bantu nyuci ya, itu bisa dilakukan oleh ibu ya. Baik, mungkin dari sini ada yang ingin tanyakan dari ibu? Sudah cukup, baik. Nah, di sini saya ulas lagi ya Bu, sebelum saya mengakhiri ya pertemuan modul pengasuhan dan pendidikan anak ya, sesi dimana kita menjadi orang tua hebat ya. Semua orang tua itu hebat, tapi lebih hebat lagi bagaimana cara kita mendidiknya yang baik ya. Tadi salah satunya apa saja, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingat tadi? Bersikap Ya, bersikap lembut Iya. dan bertutur kata yang baik dengan Tanpa kasih kekerasan. sayang, tanpa adanya kekerasan. Kemudian apalagi? Selalu memuji Ya, anak, selalu apapun memuji. hasilnya. Iya, betul. Jangan sampai membandingkan dengan anak yang lain ya. Iya. Karena kelebihan dan kekurangan itu ada di setiap anak masing-masing. Kemudian apalagi? Harus bekerja sama, Bekerja sama antara ibu dan ayah. ayah, betul ya. Bagaimana mengasuh anak, bagaimana mendidik anak, itu perlu adanya ibu dan ayah. Tidak hanya ayah saja atau tidak hanya perlu ibu saja. Selain itu, jangan sampai berantem di depan anak. Nah, itu sangat mempengaruhi psikolog anak ya Bu. Iya. Nanti imbasnya ke anak juga ya. Baik ibu-ibu semuanya, terima kasih banyak untuk hari ini ya. Saya harap ibu bisa mempraktekkan secara langsung ya di kehidupan ibu, di kegiatan ibu hari-hari yang memang saling membantu antara ibu dan ayah untuk mendidik anak-anak ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12